imagine freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Dada Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-5, yaitu mikrotik akses. Nah, pada bab yang ke-5 ini ada berapa sih materinya? Di bab 5 ini ada 9 materi, yaitu apa saja sih? Yang pertama ada metode akses router OS, dan yang kedua ada akses router port menggunakan Winbox, yang ketiga ada menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, yang kelima ada akses router virtual Paint Lab dengan Winbox, dan yang keenam ada webfig, dan yang ketujuh ada quickset, dan yang ke-8 ada remote access, telnet, dan SSH, dan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu konsep serial controller. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Untuk dapat mengakses mikrotik baik dengan relativis ataupun router OS yang kita install di PC, ada berbagai cara akses metodenya. Beberapa aplikasi yang menjabatani akses mikrotik router OS, dan diantaranya adalah ada keyboard. Nah, keyboard bisa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI. Lalu ada serial console, remote server, yaitu telnet atau SSH, kemudian Winbox. Ini adalah aplikasi yang paling familiar atau paling sering digunakan untuk melakukan akses router OS. Selanjutnya ada VTP, API Quickset, dan webfig atau HTTP MAC telnet lokal. Dan yang terakhir adalah mikrotik sendiri, itu dapat diinstal pada Android atau iOS. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu router port menggunakan, yaitu akses router port menggunakan Winbox. Cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox sendiri, dia available on Windows atau tersedia di Windows, sedangkan terkait macOS dan Linux itu bisa menggunakan pihak berbeda. Untuk menghubungkan antara router dan laptop dapat dihubungkan menggunakan kabel LAN atau yang sering kita sebut dengan kabel UTP. Nah, teman-teman perhatikan pada tampilan Winbox, agar mengakses kita bisa masukkan MAC address ataupun IP address, dan di bagian user kalian isi sebagai admin. Lalu untuk di bagian password kita kosongkan saja. Kita perhatikan di sini kita bisa buka Winbox-nya. Oke, kita perhatikan di sini kita buka Winbox, dan di sini saya sudah terhubung mikrotiknya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk masuk kita perlu menggunakan MAC address atau IP address, dan di sini mikrotik saya bagian IP masih kosong ya, yang mana kita akan masuk menggunakan MAC address. Teman-teman bisa klik saja lalu di bagian bawah ini, lalu kita connect. Nah, di sini saya sudah connect ya. Di sini sudah berhasil mengakses mikrotik dengan menggunakan Winbox. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox. Dengan pertama, yaitu kita akan memberikan IP address pada router port. Di sini kita masukkan ke aplikasi Winbox. Oke, kita masuk ke aplikasi Winbox lagi. Lalu di bagian kiri menu sistem, lalu kita klik identity. Lalu di sini teman-teman dapat mengisi sesuai keinginan kalian. Di sini saya isi dengan nama saya sendiri, yaitu Vika. Lalu jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Kita sudah diberikan hostname sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk memberikan IP address, dan di sini sudah bernama Vika ya. Dan untuk memberikan IP address, teman-teman bisa klik menu IP, lalu bagian addresses yang ini. Lalu, nah di sini masih kosong ya, belum ada apa-apa. Kita bisa menambahkan menggunakan tanda plus ini. Lalu untuk menambahkan IP-nya, masukkan IP yang kita inginkan. Misalkan di sini saya akan masukkan IP-nya yaitu 192.168.1/24. Untuk bagian network kita biarkan saja. Lalu kita bisa pilih port berapa yang akan kita sambungkan ke PC kita. Di sini saya pilih internet 2. Setelah selesai maka teman-teman bisa play lalu OK. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Pada bagian connect to merupakan rangka yang kita gunakan untuk mengakses router. Kita misalkan kita melakukan
dengan MAC address atau IP address. Kemudian pada bagian login ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses Mikrotik. Jika kalian belum pernah ubah, maka usernya menggunakan admin. Dan untuk passwordnya itu masih kosong. Selanjutnya pada menu Identity, ini adalah hostname pada Mikrotik. Lalu ada version, ini adalah versi image pada Mikrotik. Kemudian pada bagian port ini adalah cloud host router. Pada name ini merupakan beberapa nama Mikrotik kita diakses. Dan kita bisa lanjut pada tampilan ketika sudah berhasil terconnect. Pada bagian paling atas adalah informasi login kita yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di bawah terdapat menu session, yaitu untuk menyimpan sesi, dan pada bagian dashboard terdapat banyak sekali menu. Yang pertama ada menu undo rate dan save mode, yaitu untuk mode remote akses. Terdapat juga session, ada update, yaitu beberapa lama waktu router kita diakses selalu dengan memori atau RAM pada router, dan ada CPU pada router dengan ada tinggal serta waktu yang digunakan. Di bagian di sebelah kiri adalah menu-menu yang terdapat pada aplikasi Winbox yang akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari quick chat, yaitu yang digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama. Satu layar seperti IP address, DHCP, PPPoE, bridge, NAT, wireless. Yang kedua adalah Job Smart, digunakan untuk kontrol jika ada banyak akses point. Misalnya, di hotel ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu Mikrotik. Kemudian ada menu interface, digunakan untuk konfigurasi interface berupa internet, EOIP, tone, VLAN, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat menu wireless. Wireless digunakan untuk konfigurasi wireless, Nestream 2 Slave, access list, registration, connect list, dan sebagainya. Menu berikutnya adalah bridge, menggabungkan port di Mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan bridge, wireless bridging, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada menu mesh, digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless mesh. Selanjutnya ada IP, yaitu menu yang paling sering dikonfigurasi, mulai dari IP address firewall, web proxy, dan sebagainya. Dan juga ada menu routing. Jika ingin konfigurasi teknik routing, protokol seperti RIP, OSPF, BGP, routing filter, redirectional, forwarding station, dan lainnya. Kemudian ada menu sistem. Sistem filter paling banyak digunakan yaitu reset configuration, package, report, certificates, clock, login, users, atau voting, dan lainnya. Selanjutnya ada quiz, yaitu digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, symbol quiz, quiz tree, HTTP, bandwidth prioritas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada menu files, yaitu isi harddisknya Mikrotik, bisanya untuk file backup konfigurasi. Selanjutnya ada menu log, melihat aktivitas router dalam menu log. Debug bisa diatur di menu sistem. Selanjutnya ada radius, yaitu digunakan untuk radius client kalau pakai mic home setting di sini. Selanjutnya ada radius, digunakan untuk radius client kalau pakai mic home setting di sini. Oke, selanjutnya kita ada menu tools, yaitu untuk bandwidth test, ping, telnet, SSH, track router, clubbing, dan lain-lain. Yang terakhir ada menu new terminal jika Anda ingin konfigurasi Mikrotik menggunakan terminal. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu akses router virtual PinLab dengan Winbox. Kita akan mengakses virtual router Mikrotik pada Pinet Lab di aplikasi Winbox. Sebelumnya, Pinet Lab adalah aplikasi lab outlet emulator jaringan paket. Di sini kita perlu persiapan lebih dahulu environment Pinet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual Mikrotik. Kita juga persiapkan aplikasi Winbox-nya dan juga akan melakukan koneksi antar IP dengan router virtual milik Mikrotik menggunakan Winbox. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah menginstal Pinet Lab ya. Di sini saya memberikan topologi yang kita akan gunakan dalam mempelajari Mikrotik kali ini. Nah, di sini kita tambahkan perangkat Mikrotik dengan klik kanan, kemudian pilih yang node. Lalu cari yang namanya Mikrotik Router OS. Lalu di bagian icon kita klik. Lalu di sini saya gunakan icon router. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, pada menu option kita kosongkan saja ya yang ini. Jika sudah kosong, kita bisa klik save. Nah, di sini sudah memiliki Mikrotik Router OS. Kemudian kita bisa start perangkatnya agar dapat mengakses
Mikrotik. Ini dengan aplikasi Windows, maka kita perlu menambahkan network. Di sini kita bisa klik kanan, lalu pilih yang network. Untuk namanya kita bisa ubah menjadi ISP. Jadi network ini bisa kita ibaratkan seperti ISP atau WiFi pada bagian tipe. Di sini terdapat jenis manajemen cloud hingga manajemen cloud 1 hingga 9 dan sebagainya. Dan manajemen cloud nanti akan mendapatkan IP privat tipe 192 titik sekian titik sekian. Sedangkan untuk cloudnet akan mendapatkan IP privat tipe 10 titik sekian titik sekian. Nah, di sini saya menggunakan cloud saja. Saya gunakan manajemen cloud ya. Lalu kita bisa klik save, kemudian hubungkan Mikrotik dengan ISP-nya. Lalu klik save. Agar saling terhubung ke Winbox, teman-teman bisa buka terminal Mikrotiknya, yaitu dengan cara klik 2 kali pada Mikrotiknya. Agar saling terhubung ke Winbox, teman-teman bisa buka terminalnya Mikrotiknya, yaitu dengan cara klik 2 kali pada Mikrotiknya, lalu klik enter agar bisa login. Nah, di sini karena kita masih awal, kita akan login menggunakan username admin dan passwordnya masih kosong ya. Lalu kita cek IP address yang didapatkan berapa dengan komen IP address print. Kemudian nanti akan muncul IP yang kita dapatkan secara DHCP. Dan ini kita bisa langsung menyelesaikan dengan aplikasi Winbox. Nah, di sini sudah terdeteksi Mikrotik kita adalah CHR dan IP addressnya sama dengan yang tadi. Kita bisa langsung saja klik pada IP address. Nah, di sini untuk username masih menggunakan admin dan untuk password masih kosong. Langsung saja kita klik connect. Dan inilah tampilan dari Mikrotik. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu WebFig. Jadi, WebFig adalah metode akses yang bisa digunakan untuk Mikrotik yang berbasis halaman browser WebFig. Diperkenalkan secara ROS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox dan WebFig support IP versi 4 dan IP versi 6. Juga support HTTP dan HTTPS WebFig. Juga sering dijadikan alternatif dari Winbox, dan untuk mengakses router WebFig bisa dengan menggantikan IP router pada browser, yaitu http:// kemudian masukkan IP-nya. Nah, untuk tampilan halaman browser WebFig, teman-teman bisa melihat pada gambar di samping kanan. Cara menggunakan WebFig, kita harus terkonfigurasi terlebih dahulu IP address pada Mikrotiknya. Jadi, kita akan menggunakan IP address yang kita dapatkan secara dinamik pada topologi dari ISP PNet Lab. Untuk prakteknya, kita akan coba membuka browser dan ketikkan IP-nya yaitu 192.168.136.137. Nah, inilah tampilan dari WebFig yang terdapat banyak menu di sebelah kirinya. Oke, kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu QuickSet. Jadi sejak Mikrotik router versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru, yaitu menu QuickSet. Pada menu ini dapat digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Maka dari itu settingan dasar router dalam satu tampilan saja dan hanya dapat digunakan pada Mikrotik. Support wireless QuickSet dapat diakses melalui Winbox ataupun web. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu Remote Access Telnet dan SSH. Ini merupakan metode yang digunakan juga dalam mengakses Mikrotik router OS based on terminal client interface. Nah, untuk mengakses telnet dan SSH kita perlu terkonfigurasi terlebih dahulu IP address-nya pada Mikrotik seperti tadi. Jadi akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH telnet console, new terminal pada Winbox, dan terminal di WebFig, telnet dan SSH juga digunakan untuk running script atau ketika kita mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk perbedaan keduanya secara umum adalah telnet bisa dikatakan dia kurang aman, sedangkan SSH lebih secure atau aman. Agar dapat mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WNCCP, dan sebagainya. Untuk praktek, kita akan coba untuk remote dengan menggunakan telnet. Nah, untuk telnet kita bisa konfigurasi pada command prompt. Kita buka command prompt-nya dan kita klik telnet, yaitu dengan IP yang tadi ya, yaitu 192
168.136.137. Nah, itu IP address yang tersedia pada mikrotik. Nah, untuk telnet di sini di port address yaitu by default yaitu 23. Jadi kita masukkan 23. Kemudian kita bisa login ke username admin. Dan bagian password langsung saja di enter saja. Nah, jika sudah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Yang kedua, kita dapat dicoba SSH melalui aplikasi Putih. Untuk Putih sendiri, ia akan langsung muncul menu hostname atau IP address. Jadi kita bisa langsung tuliskan saja IP-nya yaitu 192.168.136.137. Nah, untuk Putih port SSH-nya yaitu by default ya adalah 22. Kemudian kita bisa langsung klik open, lalu accept, lalu kita login admin. Oke, di sini sudah bisa login. Dan jika teman-teman ingin mencari menu yang akan kalian cari di Putih, bisa langsung ketikkan saja. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang ke-9, yaitu konsep serial console. Konsol, serial, atau serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses mikrotik router OS. Serial console sendiri adalah cara lain untuk remote di router. Dengan cara ini juga kita dapat melakukan troubleshooting jika tidak di remote pada Winbox. Perlu diketahui dengan cara ini, kita hanya bisa meremote dengan CLI dan tidak semua router bisa menggunakan cara ini. Jadi hanya beberapa router saja yang tersedia port konsolnya. Nah, pada gambar di samping adalah contoh dari port konsol dan couple serial console. Jadi serial console digunakan apabila kita lupa atau sudah telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console juga dibutuhkan saat kita menggunakan net install remote via serial control. Juga membutuhkan kabel DB9 atau converter USB ke DB9 serta menggunakan program hyper terminal control 115200 data bit 8 part none, stop bit 1 dan flow control none. Konsol sendiri kita dapat menggunakan terminal seperti Putih, kemudian pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial lainnya.com. Beberapa yang dapat dilihat device manager, jadi kita harus lihat terlebih dahulu serial lainnya berapa di menu device manager, lalu kita speednya baud rate-nya yaitu 115200 khususnya. Untuk perangkat mikrotik connection type bisa menggunakan serial. Oke, jadi untuk pembahasan di bab 5 ini yaitu mikrotik akses, saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya.